Baik rekan-rekan, untuk mengawali webinar pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik rekan-rekan, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Television Community Award kepada Saudara Raditya Alif, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Edi Giantoro selaku Puket 3 Bagian Kemahasiswaan, Bapak Soekarna selaku Pembina UKM MMTC TV, Ibu Ari Mintarti selaku Ketua Jurusan Penyiaran, serta Bapak Ibu Persatuan Orang Tua Mahasiswa. Dan ketiga narasumber yang saya banggakan dan saya kagumi, Bapak Agung Darmajaya, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Bapak Edo Wicaksono selaku Vice President of Production Net Media Tama, Kak Cecilia Metami selaku Associate Producer Trans TV. Dan juga tak lupa kepada seluruh partisipan webinar Television Community Award 2021, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di rangkaian acara webinar ini. Television Community Award hadir kembali di tahun ini dengan salah satu rangkaian acaranya, yaitu webinar. Dengan judul Menilik Kinerja Dapur Pertelevisian Indonesia. Dengan adanya webinar ini menjadi langkah awal kami untuk tetap berinovasi walaupun di tengah keterbatasan bertatap muka selama pandemik ini. Dan kami berharap webinar ini bisa memberikan wawasan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan kita terhadap media pertelevisian yang ada di Indonesia saat ini. Dan semoga dengan adanya webinar ini juga kami segenap kru MMTC TV dapat menyediakan ruang diskusi yang menarik serta bermanfaat bagi para partisipan dan mengikat tali silaturahmi antar TV komunitas yang ada di Indonesia. Dan juga dengan tagline TCA 2021, Keep Your Dream Alive. Kami pun turut ingin mengajak teman-teman broadcast people dimanapun saat ini berada untuk selalu dan tetap menghidupkan mimpi teman-teman walaupun terkadang banyak halang rintangan melanda, terutama di masa pandemik seperti ini. Jangan kalah dengan situasi, melainkan beradaptasi untuk bisa membuat inovasi agar bisa
diapresiasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para partisipan dan teman-teman kru yang bertugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raditya Alif. Langsung lanjut saja kepada sambutan terakhir, yaitu kami haturkan kepada Bapak Edi Giantoro untuk menyampaikan sambutannya selaku Pembantu Umum Ketua 3 Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta bidang kemahasiswaan. Kepada Pak Edi, disilakan. Ya, yang diselenggarakan oleh MMTC TV MMTC TV dari STMM Yogyakarta akhirnya bisa terlaksana pada hari ini tanggal 25 Januari 2021. Ini memang di awal-awal tahun, mudah-mudahan di awal tahun ini di mana mahasiswa saat ini sedang dalam posisi libur ya. Posisi libur, belum masuk pada semester genap yang akan datang, yang akan dimulai tanggal 15 Februari yang akan datang. Dan ini sudah diawali dengan suatu kegiatan yang menurut saya luar biasa, yaitu sebuah kegiatan webinar. Webinarnya luar biasa. Kenapa? Karena narasumbernya juga luar biasa. Ada Pak Agung, ada Mas Edo, ada Mbak Sisil gitu ya. Mudah-mudahan dengan mengupas tema tentang bagaimana melihat atau menilik kinerja dapur pertelevisian di Indonesia ini, kami berharap bahwa teman-teman yang hadir menjadi peserta webinar ini, terutama dari STMM dan juga dari beberapa perguruan tinggi yang lain di sekitar Jogja, mendapatkan banyak pengetahuan, banyak informasi, banyak masukan terkait bagaimana sih melihat dapur pertelevisian ini. Mungkin di masa yang akan datang pertelevisian di Indonesia itu seperti apa. Yang mana saat ini mungkin undang-undang penyiaran sedang didorong mengarah pada adanya televisi digital, yaitu migrasi dari televisi analog menjadi penyiaran analog menjadi penyiaran digital. Ini perlu diketahui oleh teman-teman semua bagaimana peluang dan tantangannya gitu ya, sehingga pertelevisian di Indonesia bisa semakin maju. UKM MMTC TV merupakan salah satu UKM yang paling pertama kali berdiri di STMM. Semenjak MMTC ini
berdiri di tahun 2001, itu MMTC TV ini sudah ada. Ya. Dari UKM-UKM yang lain hampir belum ada. Ada yang ada adalah radio, yaitu radio dan TV. Ya. Radio dan TV ini hampir bersamaan lahirnya sebagai UKM di MMTC. Nah ini menurut saya UKM yang sudah memiliki kinerja yang cukup bagus selama ini, saya berharap bahwa akan lebih banyak lagi mendorong dalam hal yang terkait dengan pengembangan kompetensi mahasiswa. Pengembangan kompetensi mahasiswa ini tentunya yang berkaitan dengan penyiaran baik di radio dan televisi. Dan ini adalah salah satunya. Ini adalah salah satunya di awal tahun 2021 di bulan Januari sudah menyelenggarakan sebuah webinar yang diharapkan nanti bisa memberikan banyak informasi, banyak pengetahuan pada peserta semua agar kedepannya bisa memberi bekal, menjadi bekal bagi teman-teman sekalian yang mungkin saat ini masih menempuh semester 4 ya, semester 6 gitu, semester 8 yuk, kebanyakan sudah lulus gitu ya. Mudah-mudahan dari teman-teman ini nanti bisa mendapat informasi yang luar biasa dari Mas Edo, dari Pak Agung, dari Mbak Cecilia yang mungkin menjadi narasumber pada siang hari ini. Oleh karena itu, kami pada kesempatan ini juga menyampaikan maaf dari Bapak Pimpinan STMM, Bapak Insinyur Nurriza MSc, bahwa beliau saat ini sedang ada rapat dengan Badan Litbang, Kominfo, dan juga dengan beberapa kerabatnya, ada rapat dengan BPK maupun Inspektorat dengan Kominfo dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan kegiatan inspeksi di beberapa instansi di bawah Kementerian Kominfo. Oleh karena itu kami menyampaikan izin, permohonan maaf tidak bisa hadir di rapat di webinar pada siang hari ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan kami, teman-teman kami, sahabat kami, yaitu Mas Edo dari Net TV, kemudian ada Pak Agung dari Dewan Pers, dan serta Mbak Cecilia dari Trans TV yang telah berkenan untuk bisa memberikan menjadi narasumber pada webinar siang hari ini. Kami sebetulnya punya PR Pak Mas Edo, Mbak Cecilia, bahwa sebetulnya di semester ini kami mengajak teman-teman dari penyiaran dan juga dari prodi-prodi yang lain. Kita punya 6 prodi, yaitu ada 3 prodi di jurusan penyiaran, yaitu prodi manajemen produksi siaran, prodi manajemen pemberitaan, dan program studi manajemen teknik studi produksi. Biasanya ini kita ajak ke stasiun-stasiun TV pada bulan Februari ini. Namun dengan adanya pandemi saat ini ya terpaksa kita tunda. Mudah-mudahan sih nanti di akhir semester genap ini kondisi sudah membaik, mudah-mudahan, sehingga bisa mengajak rekan-rekan mahasiswa di penyiaran ini berkunjung ke TV-TV yang ada di Jakarta untuk memberikan gambaran pada mereka bagaimana sebuah organisasi media ini dikelola dengan baik, dengan bagus gitu ya, sehingga bisa mendorong minat mereka untuk bisa terjun di dunia pertelevisian maupun di bidang radio. Saya kira itu yang bisa kami haturkan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agung Darmajaya dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, kepada Mas Edo dari sebagai Vice President of Production Net Media Tama, dan juga Bu Cecilia dari Associate Producer Trans TV. Mudah-mudahan teman-teman semua, terutama mahasiswa, bisa mendapatkan masukan yang bermanfaat dari kegiatan webinar ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan nanti ada hal-hal yang kurang dari kami. Mohon maklum karena memang dalam kondisi saat ini banyak sekali keterbatasan yang kita hadapi. Demikian, terima kasih. Selamat juga kepada Bu Ari dan juga Mak Karna. Saya ucapkan selamat pada panitia semua juga terlaksananya webinar pada siang hari ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi atas sambutannya.
Baik teman-teman, agar acara dapat berjalan dengan terstruktur, saya akan membacakan beberapa rules webinar untuk partisipan yang telah bergabung. Yang pertama, saya akan mengingatkan kembali agar menggunakan format nama lengkap, slice instansi, contohnya Ardhito Pram slice MMTCTV. Selanjutnya, untuk tetap menyalakan video kamera dan menggunakan virtual background bagi yang tidak memiliki kendala baik jaringan maupun kamera. Peraturan selanjutnya diperbolehkan untuk membuat dokumentasi berupa story Instagram. Jangan lupa untuk tag di Instagram @mmtctv dan juga para narasumber kita @edo.wicaksono, @cintatami, @agung_darmajaya. Berikutnya, harap menonaktifkan suara apabila belum dipersilahkan moderator. Jika ingin bertanya, peserta dapat menuliskan izin bertanya pada kolom komentar, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, untuk peraturan yang terakhir, peserta tidak diperkenankan untuk bertanya di luar pembahasan webinar, menuliskan ujaran kebencian dan spam pada kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Jadi diharap untuk tetap menaati peraturan yang sudah saya bacakan tadi. Oke, saatnya kita memasuki sesi inti acara. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang acara TCA. TCA itu apa sih? TCA adalah Television Community Award, merupakan acara tahunan dari unit kegiatan mahasiswa MMTC, yaitu MMTC TV. Nah, TCA tahun ini itu memiliki tema mimpi yang memiliki tagline Keep Your Dream Alive. TCA ini mengawali acara pada siang ini dengan tema umum, yaitu menilik kinerja dapur pertelevisian Indonesia. Tema yang tentunya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk menantikan pemaparan materi dari narasumber yang telah bergabung pada siang hari ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menyapa dulu para narasumber yang telah bergabung pada siang hari ini supaya lebih fleksibel, lebih friendly, lebih luas gitu ya teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu narasumber pertama kita. Selamat siang Mas Edo Wicaksono. Halo Mas, selamat siang, salam sehat Mas. Oke, selanjutnya kita sapa dulu narasumber kita yang kedua. Halo Mbak Tami, selamat siang Mbak Tami. Halo, salam sehat Mbak Tami. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir. Selamat siang Mas Agung. Oke, baik. Itu tadi teman-teman narasumber kita yang telah bergabung dan siap untuk sharing knowledge tentunya bareng sama kita. Sebelumnya kita akan memasuki sesi subtema pertama, yaitu menilik kepemimpinan dalam perusahaan media televisi. Dengan siapa kita nanti akan berdiskusi? Ya, saya akan bacakan sedikit track record yang menjelaskan tentang biografi dari Mas Edo Wicaksono. Mas Edo Wicaksono saat ini menjabat sebagai Vice President of Production Net Media Tama. Dimulai karirnya pada tahun 2004 hingga 2005, beliau menjadi production assistant di Trans TV, dilanjutkan pada tahun 2005 hingga 2006 menjadi associate producer di Trans TV, dan pada tahun 2012 hingga 2014 beliau melanjutkan karirnya di PT Net Media Televisi menjadi eksekutif produser. Dan dari 2019 hingga sekarang beliau menjadi Vice President di PT Net Media Tama Televisi. Wow, sangat banyak ya teman-teman. Tentunya kita akan penasaran kali ini kita akan ngomongin tentang apa sih. Dan untuk sesi Mas Edo ini kita open discuss saja ya teman-teman. Jadi di sini kita boleh untuk membuka suaranya atau jika ingin bertanya maupun menyampaikan pendapat, teman-teman diharap bisa saja langsung mengatakannya pada sesi Mas Edo ini. Oke, mungkin saya sapa lagi ya tentang Mas Edo. Selamat siang Mas Edo. Oke, Musma kabar nih Mas virtual backgroundnya. Halo Mas Edo, siang. Selamat siang. Mewah banget ya Mas ya. Kira-kira kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih Mas? Sebenarnya harusnya ngomong tentang kepemimpinan di industri televisi, cuma kalau menurut gue kepemimpinan itu selalu kontekstual. Jadi gue mau lebih cerita tentang semua dari awal sampai dengan sekarang. Jadi itu memberikan konteks yang tepat tentang industri televisi itu lagi kayak apa sih, ke depan akan kayak apa sih gitu, sesuai dengan Berarti kali ini teman-teman dapat bocoran nih dari Mas. Oh, halo.
Masih tersambung, Mas? Oh ya, oke, baik. Kita lanjut teman-teman. Di sini tentang kepemimpinan nih, tapi kita juga akan mendapatkan sharing pengalaman dari Mas Edo, entah itu dari pengalaman Mas Edo maupun tentang informasi kira-kira untuk kedepannya dari TV ini akan seperti apa sih gitu. Oke teman-teman, mungkin bisa langsung saja Mas Edo menyampaikan materinya, untuk teman-teman bisa open discuss saja ya di sini ya. Silakan Mas Edo. Silakan. Belum bisa screenshot. Oke. Masih di disable. Mungkin Boleh ditunggu sebentar. Nah. Oke. Pertama, allow me to be myself ya teman-teman. Gue akan bergua lo aja, boleh? Boleh Mas Edo, boleh. Okay. Ini gue lebih senang kita ngobrol, jadi silahkan any moment dimanapun juga kalau teman-teman ada yang pengen diobrolin, ada yang tidak sependapat, ditanyakan, discussion, silahkan dipotong kapanpun juga. Oke, hari ini kita akan sedikit ngobrolin tentang net secara spesifiknya. Gue nggak bisa ngobrolin TV-TV lain, gue nggak berhak ngomongin TV lain, tapi gue pengen cerita tentang apa dan bagaimana net itu dari awal sampai sekarang, apa yang kita lalui, dan kemudian kira-kira menurut gue ke depan itu akan seperti apa sih kira-kira. Jadi ini adalah background dulu. Net itu, sebelum net, di era 2011, ini adalah beberapa hal yang mendasari kenapa waktu itu net didirikan. Dan kira-kira akan seperti apa net yang kita bayangkan di saat itu. Ini yang kita lihat di Indonesia terjadi demografi bonus. Demografi bonus artinya adalah angkatan mudanya, angkatan bekerjanya, angkatan yang bekerjanya jumlahnya lebih besar daripada angkatan tuanya, gitu. Sehingga asumsinya adalah lebih banyak orang yang punya buying power daripada orang yang ditanggung. Berbeda seperti kayak misalnya di Jepang gitu, di saat orang tua, orang yang ditanggung kehidupannya jumlahnya lebih besar daripada orang yang bekerjanya. Itu kita ngelihat ya bahwa akan terjadi demografi bonus itu di Indonesia. Kemudian kita ngelihat juga peningkatan level pendidikan di masyarakat Indonesia. Kemudian ini yang disebut dengan millennials. Millennials jumlahnya membesar. Kemudian premisnya adalah 3 poin di atas menyebabkan demand terhadap konten dengan kualitas yang lebih tinggi daripada apa yang sudah di-serve oleh televisi di era sebelumnya. Sebelumnya gue bekerja di Trans TV, dan kemudian kita ngelihat beberapa poin di atas menyebabkan akan adanya demand terhadap kualitas konten yang lebih tinggi di televisi selanjutnya. Kemudian kita lihat di 2012 saat net pertama kali didirikan. Mari kita cek realitasnya seperti apa sih? Apakah demografi bonus itu terjadi? Terjadi ya, betul ya. Kemudian apakah taraf pendidikan meningkat? Yes, terjadi. Kemudian apakah millennials boom itu terjadi? Ya, terjadi. Apakah kemudian kualitas konten yang lebih tinggi itu diharapkan oleh pasar? Ya, semua itu terjadi. Sehingga saat bertemu dengan teorinya, net itu akan sukses berat. Oke, kembali lagi teman-teman, tadi beberapa premis awalnya net itu seperti apa. Kemudian ternyata saat kita mulai mendirikan net di 2012, premis-premis itu terjadi. Sehingga teorinya adalah net itu sukses parah seharusnya. Iya dong, premisnya sesuai dengan kenyataannya kok. Tapi ternyata enggak. Kalau kita lihat RCTI, SCTV, IVM itu masih raja-rajanya FTA di television di Indonesia.
Kenapa? Apakah Nielsen itu memalsukan data? Itu yang sering kali dengar selama ini. Nielsen datanya nggak valid, Nielsen datanya palsu, Nielsen datanya bohong. Ini dibaca aja, gue nggak boleh nyebutin, ntar dimarahin sama panitia. Jadi selama bertahun-tahun gue menghabiskan hidup gue dengan apa namanya, gue bikin sesuatu yang keren lah, kenapa cuma gini? Tahu nggak launchingnya Net, si Carly dan lain itu rate-nya hanya 0, kurang dari 1% penonton TV Indonesia nonton. Di masa muda gue banyak menghabiskan waktu untuk nyalain Nielsen gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Semua orang ngomongin bla 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 bla. Sampai akhirnya sampai di satu titik gue mulai mendewasakan diri dan gue mulai mengerti bahwa it's all about perception. Dunia ini tuh nggak hitam putih. Dunia ini nih penuh abu-abu. Gambar ini bisa dipersepsikan dengan berbagai macam. Kelihatan nggak sih gambarnya? Moga-moga kelihatan ya. Ada yang mempersepsikan ini sebagai dua orang monyet lagi berantem, tapi mungkin bagi bagi monyet yang ngerasa mukul itu, gue nggak mukul, gue ini high five-in lo, cuma posisi lo aja nggak pas, jadi kena muka. Terus kemudian contoh selanjutnya, apa sih ini? Tulisan apa sih ini? Some of you mungkin membaca ini sebagai good, saat kita ngelihat outline hitamnya. Sebagian dari kita membaca ini sebagai evil, kalau kita ngelihat bagian putih di dalam hitam itu. Hidup itu selalu gitu. Kita selalu bisa melihat satu hal dari berbagai sisi yang berbeda. So, what's the story? Morning Glory ini salah satu album terbaik sepanjang masa. Albumnya Oasis dulu. Gue pensiunan anak band. Jadi kenapa sih? Apa sih yang salah dari industri selama ini sih? Kenapa sih Nielsen itu kayak nggak sesuai sama rasa keadilan para konten kreator? Kenapa Net belum sukses juga? Ini salah satu faktor yang penting. Kita mengenal satu kata yang namanya disruption. Disruption itu adalah sebuah perubahan yang mengakibatkan sesuatu yang tadinya on track menjadi berubah total. Satu hal yang mengubah semua tatanannya. Dan menurut gua ini yang dulu salah tidak kita pertimbangkan dengan baik. Mobile broadband explosion. Sekarang semua orang di semua kalangan itu mobile friendly. Bahkan some of us, most of us punya lebih dari satu mobile gadget. Inilah yang terjadi. Millennials yang tadi jumlahnya booming betul, pendidikannya meningkat betul, punya kemampuan finansial betul, mereka benar, mereka membutuhkan higher quality content. Tapi mereka tidak mengkonsumsinya melalui TV. TV, free to air television, adalah industri yang dying. Jarang-jarang kan lo dengar praktisi bilang industrinya dying. Yes, televisi itu sedang menuju kematiannya. Matinya apakah menjadi tidak ada lagi? Tidak, tapi akan berubah. Akan menjadi berbeda dengan masa muda gue dulu. 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, TV yang kita lihat menjadi akan berbeda dengan apa yang akan kita lihat nanti. TV sedang menuju proses meninggal. For sure. Nah, inilah saatnya kita berdamai sama Nielsen. Daripada kita maki-maki Nielsen terus,
Mari kita akan lihat sedikit aja. Ini cuma bagian ini doang kok, presentasi gue yang agak-agak punya nilai keilmuan. Yang lainnya cuma nilai pengalaman. Oke, ini adalah TV market. TV market artinya adalah sampel respondennya Nielsen. Nielsen kan bermain melalui proses statistik. Dia tidak mendeteksi semua penonton TV, tapi dia mengambil samples yang mari kita yakini sesuai dengan kaidah statistik. Nah, kita lihat yuk, apa sih masalahnya? Ini adalah audience profile-nya Nielsen. Jadi penonton TV Indonesia menurut Nielsen, ini sebarannya seperti ini. Gue ambil contoh dari 2014 sampai 2021 ya, cukup mencerminkan dari awal net sampai sekarang. Kita lihat bahwa yang atas, kebaca ya moga-moga, yang di atas adalah total TV. Itu adalah marketnya Nielsen. Kita lihat bahwa indeks itu adalah perbandingan rating point si spesifik target tersebut terhadap total. Jadi kalau dia kurang dari 100 artinya dia tidak dominan. Kalau dia lebih dari 100 artinya dia dominan. Dia secara relatif lebih banyak dibandingkan segmen-segmen lain gitu ya. Jadi kita lihat Nielsen's audience profile dari 2014 sampai 2021, lihat apa yang terjadi. Middle class mendominasi, middle 1 itu yang sesaat menjelang upper class, selalu mendominasi, kemudian diikuti dengan middle 2. Upper class-nya less dominant. Perbandingannya cukup besar ya, 86% dibandingkan 106%. Dan apa yang terjadi di 2020 dan 2021, middle class-nya bahkan lebih, lower class-nya bahkan lebih dominan lagi. Jadi menurut Nielsen, yang mana mari kita yakini ini adalah proses statistik yang benar, supaya kita standing ground-nya sama ya, bahwa penonton TV Indonesia itu dominannya adalah middle class. Bahkan sekarang menjadi lower class. Dan kemudian mari kita lihat apa yang net dapat dari awal sampai sekarang. Net consistently meraih pasar upper class dengan solid. Even now. Yang tidak berhasil kita sentuh adalah masyarakat middle dan low. Apakah itu sengaja, Dok? Iya. Karena dulu pertama kali kita dirikan net, kita asumsinya adalah gitu, bahwa kita emang mau serving orang yang punya buying power lebih. Kita akan bicara ke advertiser, penonton TV kita mungkin nggak terlalu gede, tapi mereka punya kemampuan untuk beli produk. Jadi ngapain lo beriklan di TV yang penontonnya nggak punya kemampuan untuk membeli? Gitu. Itu yang tadinya premis awal yang akan kita jual. Dan alhamdulillah sebenarnya kita berhasil di sisi situ. Kan gampang Dok, tinggal ke middle class. Di sisi ini sebenarnya di titik ini gue akan ngobrol sama teman-teman. Tapi karena masalah jaringan, oke lah, gue monolog ya. Middle class itu apa sih? Dalam pemahaman mayoritas masyarakat Indonesia pada umumnya. Middle class itu kan kelas menengah ya. Benar ya, kelas menengah. Dia punya mobil enggak? Punya ya, middle class gitu. Bukan low class loh, middle class. Tapi mobilnya mungkin, sorry gue nyebut merek ya, mungkin mobilnya Avanza, bukan Mercy. Kalau Mercy itu upper class. Pemahaman kita pada umumnya kan gitu. Sehingga harusnya gampang dong Dok cari middle class. Tidak semudah itu Ferguson. Karena yang disebut middle class oleh Nielsen completely different animal. Nih, kita lihat sekarang. Ini penonton TV FTA di Indonesia. Menurut Nielsen yang sekali lagi mari kita yakini memang proses statistikanya benar. Upper class itu, upper 1, itu hanya 9% dari penonton TV Indonesia. Upper 2 hanya 20%. Dominannya di mana? Dominannya di middle 1 dan middle 2. 63% penonton TV di Indonesia itu middle class menurut Nielsen. Sekali lagi gampang dong Dok. Orang yang naik Avanza itu lu suruh nonton net.
Enggak, karena middle class yang kita bayangkan, yang kita yakini middle class sehari-hari yang kita yakini ini berbeda sama middle class versinya Nielsen. Middle class versinya Nielsen adalah yang pengeluaran ya, bukan income ya, pengeluaran sebulannya per orang itu modusnya, ini modus itu yang sering muncul ya, bukan average ya, yang sering muncul. Jadi rata-rata dari mereka itu pengeluaran sebulannya adalah 400 sampai 750 ribu. Dikit banget loh pengeluaran sebulan 750 ribu. Oke deh, nggak usah ngomongin profesional atau apapun, mahasiswa di Jogja deh yang katanya murah. Gue orang Jogja, gue tahu persis lah. Jogja yang katanya murah. Bisa nggak sih ngekos makan sehari 3 kali dengan modal kurang dari 750 ribu? Ya bisa sih, tapi itu tidak di level yang kita persepsikan sebagai kelas menengah. Sorry to say. Mari kita jujur terhadap diri sendiri ya. Terus coba, sekarang Nielsen mulai tahun lalu mulai mengidentify level sosial ekonomi itu based on bahan bakarnya memasak dan air yang dia minum. Air minumnya apa? Air refill, bukan branded ya, atau air pompa. Ini air minumnya ya, bukan air masak, air mandi. Air yang dipakai untuk minum. Sekarang minum air branded galon itu menurut gua nggak upper class sih. Sekarang middle class pun sebenarnya sudah ke arah situ. Kemudian gasnya masih gas 3 kilo. Jarang loh yang kita persepsikan sebagai kelas menengah itu gasnya 3 kilo. Bahkan kalau lo perhatiin, yang disebut upper 2 itu masih gas 3 kilo. Come on, oke. Okay. Upper 1, strata tertingginya Nielsen nih, pengeluaran per bulan per orangnya cuma 1/4 sampai 2,5 juta. Rendah loh, gitu. Jadi memang menurut Nielsen, dan mari kita yakini ini proses statistiknya benar, penonton TV Indonesia itu kelasnya FTA ya, kita bicara FTA. Kelasnya serendah ini, sorry, gue ngomong dengan bahasa yang bluntly aja. Kelasnya serendah ini pada kenyataannya. Jadi kalau kita dapat upper 1, menurut gue ini masih level-level kelas menengah. Kelas menengahnya juga bukan menengah yang atas sebenarnya. Apalagi kalau 63% di antara penonton TV, which is itu adalah majority-nya, ternyata sosial ekonomi statusnya seberat ini. Belum kalau ngomongin pendidikan. Ini adalah average ya, 2014 sampai 2021. Yang kiri adalah yang net dapatkan, yang kanan adalah sampel responden Nielsen-nya. Jadi responden Nielsen itu 95 indeks ya, ini bukan persen terhadap total ya. Itu adalah tidak punya pendidikan formal. Majority-nya adalah SD yang nggak lulus. SD pun drop out, kebayang nggak lo? Kemudian SD, SMP. Sedangkan penontonnya net yang berhasil kita dapatkan adalah minimal SMP, yang majority-nya ya, sampai dengan university. Sesusah itu audience Nielsen yang kita hadapi sehari-hari itu. Dan nanti I assume most of you akan bergabung ke industri. Inilah realita pasar yang kita hadapi. Nah, ini dalam kacamata bisnis ya, bukan dalam kacamata idealisme kita gitu. Jadi kenapa sih net itu belum sukses? Belum lah, net itu masih ranking 10 sekarang. Bahkan masih di bawah RTV, di bawah TV One. Sejelek itu loh. Dan kita masih rugi 7 tahun berturut-turut. Tahun lalu alhamdulillah udah mulai sedikit, walaupun belum bisa nutup kerugian 6 tahun berturut-turut. Jadi ini bukan hanya tentang kontennya, tapi ini juga tentang mediumnya. Medium FTA tempat net ini hidup. Ini adalah bagaimana kita bisa serve konten yang relevan
terhadap pasar yang tersedia. Sekali lagi, gua ngomong dalam perspektif bisnis. Kenapa? Karena semua televisi swasta di Indonesia, kecuali ownernya punya agenda politik, di mana net tidak ada sama sekali, didirikan sebagai bisnis, didirikan untuk mendapatkan untung. Gitu. Dan profesional-profesional seperti saya dan juga Anda nantinya saat bergabung dalam industri, kita digaji dengan duit. Kita nggak digaji dengan daun. Sehingga para profesional ini juga harus memikirkan bagaimana supaya secara bisnis kita berhasil. Supaya nggak 6 tahun berturut-turut rugi, tapi pada akhirnya mulai untung lah, walaupun kecil. Gitu. Dan itu menurut gua tidak bisa diperdebatkan. Kalau kita mau berdebat gitu, bisnis itu nggak penting. Ya udah, jangan masuk ke industri. Once kita masuk ke industri, kita harus punya dua kaki. Satu kaki idealism, satu kaki values positif yang pengen kita sampaikan, tapi satu kaki yang lain tidak boleh dilupakan, yaitu kaki bisnisnya. Kembali lagi, sebelum kita berlanjut lebih jauh, gue ingetin lagi, mobile broadband explosion. It's happening, already happening. And this is just the beginning. Kenapa? Pernah dengar yang namanya Palaparing nggak? Ada sebuah proyek nasional untuk membangun jaringan serat optik secara nasional yang akan menjangkau 34 provinsi, 440 kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut 35.280 km dan kabel daratan 21.807 km. Artinya apa? Saat Palaparing ini finished, si internet akan makin mudah, makin murah, makin connected. Kalau saat ini baru, gue bilang baru di kota-kota besar saja, kita mulai consume content through digital platforms. Sesaat lagi, dalam waktu menurut gue kurang dari 5 tahun, ini akan menjadi mudah dan murah sehingga akan menjadi merata di seluruh Indonesia. Apakah ini adalah awal sebuah akhir? Dan bagaimana industri meresponnya? Yes, definitely TV akan mati. Catat kata-kata gua, definitely TV FTA akan mati. Menurut gua kurang dari 10 tahun. TV FTA seperti yang kita kenal saat ini ya. Dan apakah ini terjadi di Indonesia? Enggak. Ini global. Ini adalah sebuah arus besar yang niscaya pasti akan terjadi. Tidak akan bisa dihindarkan. Kita lihat deh, di Amerika deh. Gua ambil contoh NBC. Kita kalau ngeliat di Wikipedia, ini adalah acara-acaranya NBC selama ini sepanjang masa. Ada American Idol, Tonight Show, Late Night with Jimmy Fallon, Carson Daly, SNL, Saturday Night Live, one of my favorite, America's Got Talent, The Apprentice, The Biggest Loser. Banyak. Dan majority-nya adalah entertainment. Kita lihat berikutnya adalah bagaimana NBC. Ini gue ambil tahun lalu. Kenapa tahun lalu? Ini screen capture gue di Januari tahun lalu. Karena tahun lalu itu tren ini sudah terjadi. Gue sempat screen capture waktu itu. Dan kalau gue ngambil sampel saat ini kurang relevan. Karena COVID. Emang responnya beda total. Tapi ini adalah tahun lalu. Saat dunia masih normal. Saat kita masih party-party. Saat band masih konser-konser, kita ngelihat prime time-nya NBC udah shifting. Gua seminggu tracking schedule mereka, nggak ada tuh entertainment variety show, nggak ada. Isinya adalah news.
Kalaupun ada, hanya prioritas banget dibandingkan the whole programmingnya. Jadi kenapa sih programmingnya NBC menjadi sangat-sangat newsy untuk survive? Di Amerika, konten yang diterima adalah news. Bukan kenapa-kenapa, bukan karena NBC tiba-tiba pengen lebih mencerdaskan kehidupan bangsa, bullshit. Bisnis. Mereka harus survive. Terus gimana dok di Indonesia? Sayangnya news don't sell di Indonesia. Isinya top ratings programs di Indonesia saat ini adalah sinetron. Lu tahu yang namanya Ikatan Cinta? Gue nggak pernah nonton sih. Tapi program itu setiap malam minimal 40% penonton TV Indonesia nonton Ikatan Cintanya RCTI. Apakah itu keren banget? I don't think so. Sorry, gue nggak nonton, tapi gue yakin nggak yang segimana-gimana amat. Nggak jauh lebih bagus daripada sinetron-sinetron yang lain. Nggak. Kemudian kids program. Karena anak-anak itu ada dua. Pertama, mereka memang tidak terkalahkan. Kalau anaknya pengen nonton sesuatu, emaknya biasanya ya udah deh. Terus sisi lainnya adalah banyak juga emak-emak yang saat ini udah capek hidupnya. Udah TV itu dijadikan babysitter. Ini kita membicarakan orang-orang yang pengeluaran per bulannya per bulannya bahkan kurang dari 500.000 sebulan. Ya udah saya nonton TV. Cariin acara anak, udah nonton TV aja. Udah gue udah capek, hidup gue udah capek. Gue nggak sempat lagi ngurusin lo lagi. Udahlah, nonton TV sana. Kemudian light entertainment program. Sekarang nanti Mbak di Trans TV mungkin lagi lumayan happening dengan pagi-pagi ambiar segala macam. Light entertainment program hampir selalu berhasil. Dan kemudian gosip. Hampir selalu berhasil. Ini adalah tipikal program-program yang berhasil meraih penonton Nielsen di Indonesia. Artinya so far kalau mau survive ya bikinlah program-program kayak gini. Bikinlah sinetron, bikinlah program anak, bikin pagi-pagi ambiar dan segala macam. Ini variannya dahsyat dari zaman dulu ya. Yang gitu-gitu. Atau gosip. Nah, gimana tentang net? Net adalah sebuah cerita yang belum selesai. Net itu masih muda, kita masih bergerak. Tapi ada dua arah yang mungkin bisa jadi patokan lah kira-kira akan seperti apa sih. Opsi yang pertama adalah going digital, embracing the future. The future is on digital, not on FTA platform. Atau kalau mau survive di FTA, seperti tadi gue bilang, ya udah transform, berubah. Lu serve dong audiensnya Nielsen. Lu tahu penonton Nielsen itu strata sosialnya seperti apa. Sehingga buatlah program-program yang mereka mau nonton. Gitu. Besarannya kan gitu ya. Ada dua arah besar yang mungkin dituju. Mungkin most of us akan bilang, ya udah going digital aja dong. Toh net emang dari awal juga emang dibuat untuk digital friendly. Nah, sekarang ada lagi nggak enaknya. Mari kita lihat yang namanya ADEX. Tadi ya, berkali-kali gue bilang ya, semua televisi, kecuali punya agenda politik, ownernya punya agenda politik sehingga bodo amat deh, rugi juga nggak apa-apa, dibuat sebagai bisnis. Sehingga kita harus selalu aware terhadap sisi bisnisnya. ADEX, Advertising Expenditure. Ini adalah budget belanja iklan. Itulah gampangnya. Kita lihat. FTA, budget belanja iklannya adalah 18 triliun. 18 triliun itu compete dengan local competitors. Ya, ada berapa TV di Indonesia? Ya, let's say 13 TV.
18 triliun itu dibagi ke ya 18 TV itu aja. Budget ADEX digital, ini data tahun lalu, 7 triliun setahun. Kurang dari setengahnya budget TV, FTA. Kemudian yang sucks lagi adalah 60% dari media spending itu goes to global players, yaitu grupnya Google dan Facebook. Gitu. Jadi yang tersisa untuk kita, let's say, ya roughly 3 triliun lah. 3 triliun aja untuk pemain lokal. Akibatnya apa? Nggak visible secara bisnis. Untuk skala net saat ini ya. Kalau tiba-tiba net udah, gue berhenti siaran di FTA. Ya nggak hidup juga. Hanya bermodalkan 3 triliun setahun yang dibagi-bagi untuk semua pemain digital Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Sayangnya ini akan terjadi. Digital content, so-called digital content, itu jadi sampah baru. Jadi konten-konten sampah baru. Indikatornya apa, Dok? Lo ngomong doang? Enggak, lihat deh. Original YouTube Creators Indonesia. Tahu nggak dulu awal-awal YouTube itu blooming? Siapa jagoan-jagoannya? Mereka udah nggak mau lagi. Ya, let's say Skin Indonesia. Mereka akan segera berhenti dari YouTube. Kenapa? YouTube sekarang isinya sampah. Akan ke arah situ. Kenapa? Duitnya kecil. Duit kecil itu hanya bisa bernilai finansial yang lumayan apabila yaitu kita produksinya murah meriah dengan skala produksi yang kecil-kecilan dapat AdSense lumayan. 1 miliar untuk konten kreator independen atau skala kecil itu udah berarti. Tapi kalau untuk skala TV, ya enggak. 1 miliar is nothing untuk skala TV. Makanya nanti digital content as it is, as we know saat ini, itu ya isinya ya gitu. Isinya hanya pranks, isinya hanya artis-artis yang jual popularitas dengan nilai value yang, production value yang nggak ada apa-apanya, bahkan lebih rendah daripada TV. Ada kok, Dok, orang-orang yang independen yang ini ada, cuma seberapa. Dan ya akan segitu, lu nggak akan pernah harapkan tiba-tiba net dengan quality-nya saat ini berpindah ke platform YouTube dan survive. Enggak, justru mati lebih cepat. Gitu. Sehingga digital juga perlu di-approach dengan cara yang berbeda. Terus apakah net akan ke sana, Dok? Yes. Gue sekarang memang kita sedang developing bagaimana sih kita bisa punya skala produksi yang keren. Karena gitu ya, skala produksi keren, bagus, itu linear dengan cost. Mau nggak mau. Tapi juga visible secara bisnis on digital platform. Jawabannya apa? Nanti akan menjadi OTT platform. Nggak bisa kita modal AdSense, kita ngandalin YouTube channels, dan kita bisa punya skala produksi yang proper. Jadi sudah bisa dipastikan ke depan perjalanan selanjutnya adalah OTT platform. Tidak ada opsi lain. Pasti akan menjadi OTT platform supaya kita bisa tetap punya income yang baik, sehingga kita tetap bisa berproduksi dengan baik, dan kita tidak melepaskan idealisme konten yang sekarang gitu. Jangan sampai nanti kita terpaksa, nggak juga sih, tapi ekstrimnya gitu. Kalau kita hanya mengandalkan platform yang sekarang, ya udah kita akan menjadi sampah-sampah baru. Akan jadi kumpulan pranks dan gimmick-gimmick murah-murah meriah lagi gitu. Nah, dan gue sih nggak akan menjadi bagian itu sih. Atau pilihan yang satunya adalah berubah. Serve Nielsen audience. Ada pelajaran ini, gue bukan anak broadcasting seperti teman-teman. Gue tuh kuliah di STT Telkom dulu, gue insinyur teknik informatika.
Tapi kemudian gue jadi anak band, jadi anak radio, akhirnya nyemplung ke TV. Gue punya guru besar namanya Wisnu Tama. Ini yang ngajarin gue dari sisi kehidupan pertelevisian ya beliau. Yang gue belum dapat pelajarannya adalah gimana punya istri yang artis cantik seperti dia. Itu gue belum tahu. Oke, ini slide selanjutnya subversif ya. Jadi jangan di screen capture dan kemudian di-share sepenggal-sepenggal. Ada 2 pelajaran dari beliau. Temanya satu adalah satu temanya kiai. Ini 2 cerita yang berbeda ya. Dulu di awal karir banget, Mas Tama juga masih muda waktu itu. Bahasanya juga masih meledak-meledak. Kalau marah teriaknya literally ke kuping langsung, benar-benar teriak-teriak ke kuping. Dia pernah ngomong, "Dok, lu bikin program itu jangan." Masih agak bingung gitu. Apa? Kemudian akhirnya, dan beliau tuh bukan orang yang ngajarin tuh, "Dok gini loh, A, B, C, D, F." Enggak. Dia tuh akan ngomong A, dia akan ngomong B, dia akan ngomong C. Pikirin gitu. Kalau gue ngomongin tentang ada program bagus namanya SNL, dia udah bisa survive belasan tahun di bla 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 bla. Dia akan ngomong gitu aja. Dia akan ngomong, "Dok gini loh, lo bikin program tuh kayak SNL tuh begini." Enggak. Mas Tama tuh kan 1 kalimat, 2 kalimat, 1 kalimat, 2 kalimat. Kita yang harus memahami apa maksudnya beliau. Dia bilang gitu, "Dok, lu bikin program itu jangan udah aja pergi." Saya emang dia tuh. Nah, terus kok mikir apa sih? Itu apa sih? Itu adalah kegiatan menyenangkan diri sendiri ya. Ilmiahnya kan gitu ya. Kegiatan menyenangkan diri sendiri. Oh. Iya sih benar. Dulu di zaman-zaman awal karir gue tuh membuat program selalu based on my personal preferences. Gue suka Glenn Fredly, gue undanglah Glenn Fredly. Gue lagi suka Sheila on Seven, bintang tamu gue Sheila on Seven mulu gitu, kasarnya gitu ya. Baru akhirnya gue, oh iya, gue nggak boleh bikin program menyenangkan diri sendiri. Gue harus bikin program untuk menyenangkan orang lain. Itu adalah pembelajaran paling mendasar yang pertama. Yang dari tadi udah gue sering singgung. Bahwa we have to create something to serve audience yang memang kita pilih. Bahasa lebih komprehensifnya gitu. Beliau dulu dengan bahasa yang sangat vulgar ngomong bikin program itu jangan. Tapi dasar pemikirannya sama, bahwa from now on gue harus selalu mengingat gue tuh bikin program untuk siapa. Setiap slot berbeda, setiap jam berbeda. Kalau gue bikin acara jam 11 malam, gue harus tahu persis 11 malam tuh isinya siapa aja, persentasenya bagaimana, siapa dari spesifik target itu yang gue sasar. Gue selalu pakai sepatunya orang, sepatunya target yang gue sasar, bukan preferensi pribadi. Berikutnya yang lebih saat beliau udah lebih dewasa, lebih tua, udah lebih wise, pelajarannya gini lagi, nanya. Kalau ini udah lebih discuss. Dok, kalau ada 2 orang kiai, satu orang kiai punya nilai ilmu keagamaan 6. Ini tolong jangan dipenggal-penggal ya. Ini dalam konteks lagi ngomongin konten. Punya ilmu keagamaan nilainya 6. Setiap hari dia tur dari kantor ke kantor, sholat zuhur jamaah di sebuah kantor, terus kemudian dia ngobrol sama karyawan yang sholat bareng. Mungkin ada 5 orang yang sholat bareng. Ngobrol tentang kehidupan yang kemudian dimasukkan pengetahuan agamanya yang nilainya sebenarnya baru 6. Nggak jago-jago amat. Gitu. Satu lagi ada kiai yang sangat-sangat kemampuan pengetahuan keilmuan keagamaannya mendekati sempurna. Setiap zuhur dia akan sholat di pinggir pantai. Kemudian dia akan dakwah, mengeluarkan ilmu agamanya yang sangat mumpuni itu ke arah laut. Menurut lo, kiai mana yang pahalanya lebih gede, Dok? Pergi aja. Nah, di situ baru gue punya perspektif baru lagi gitu. Bahwa yang namanya idealisme, yang namanya visi,
tadi dianalogikan dengan kemampuan keilmuan agama. Is nothing kalau gua tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Clear ya? Jadi, percuma lu punya visi, lu punya idealisme, lu punya message yang keren dalam program lu, kalau nggak ditonton. Kembali lagi gitu. Lu ngapain? Nggak usah hidup aja sekalian. Matiin aja TV-nya gitu. Nggak ada yang nonton kok. Gitu. Jadi ini adalah perspektif yang harus kita pahami saat kita ngomongin idealisme, saat kita ngomongin positif konten. Lu tetap perlu audience sebelum lu bisa memberikan konten berkualitas. Kalau enggak percuma. Nah, ini jadi saat ini menurut gua net di landscape industri televisi Indonesia itu harus menjadi seperti ini. Jadi orang yang biasa-biasa aja di kampung pencuri. Sorry ya, tapi industri televisi Indonesia saat ini itu udah di titik yang serendah itu menurut gua ya sebagai konten kreator. Lo lihat deh kualitas program-program TV sekarang isinya apa sih? Berapa persen sampah ada di situ? Banyak. Program-program yang enggak ada faedahnya sama sekali. Nah, saat ini gue berusaha sebagai Vice President produksinya net. Program-program in-house production-nya net minimal tuh gini loh. Jadi orang biasa aja di kampung pencuri. Jadi di saat landscape programnya itu serendah itu, kualitas kontennya, kualitas idealismenya, at least kita jadi konten yang normal aja deh. Menurut gue itu udah sangat bagus. Contohnya gini, saat semua program talk show entertainment itu gibah gitu, jualannya gitu, undang yang lagi viral, se-viral-viralnya, kemudian masukin lawannya, cemplungin, biar berantem di situ. Tapi gue bikin Tonight Show yang saat kemarin misalnya si siapa Nadine Amirah misalnya lagi se-viral itu di sosial media, tapi enggak, gue ngomongin karyanya dia, gue ngomongin musiknya dia perform, sama sekali nggak ditanya, gimana lu lagi trending nih di Twitter gitu. Itu menurut gue adalah jadi orang yang biasa aja. Gue nggak yang tiba-tiba gue ngundang pakar apa yang ngomong bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia, come on, nggak ada yang nonton juga, buat apa? Gue yang biasa-biasa aja deh. Nadine datang ngobrol karyanya dia, prosesnya dia, perform lah dia gitu. Menurut gue itu sudah sangat positif di tengah lingkungan industri yang sesaks ini. Jadi ini summary beberapa yang gue percaya bahwa ke depan tadi gue bilang FTA itu akan mati, definitely mati dalam arti nggak akan ada lagi TV seperti saat ini, itu nggak akan ada lagi. Orang akan mengkonsum entertainment bukan di TV. Itu clue-nya. Tapi itu masih jauh sih. Masih let's say 5-10 tahun. Dan TV masih jadi tempat belajar paling bagus buat teman-teman. Jadi please nanti segera setelah lulus juga bekerjalah di TV dulu. Silahkan join ke net, gue masih cari ada 4 posisi kreatif yang saat ini dibutuhkan. Silahkan kalau mau apply setelah ini. Kemudian, tapi duit juga masih ada di TV. Tadi kita ngomongin 18 triliun setahun. Jadi untuk supaya gue tetap punya penghasilan, KPR gue tetap kebayar, anak gue tetap bisa sekolah di sekolah yang bagus, tetap bisa les IF, gue masih harus kerja di TV. Terus gimana dok? Ya adaptasi. Mau nggak mau, adaptasi. Nielsen friendly, tapi tetap higher quality content. Jadi apa dok? Tetap kok. Tadi kalau teman-teman lihat, 2 tahun terakhir kita mulai berusaha bergeser. Tapi bergeser yang gradual. Bukan yang tiba-tiba
blar, berubah total. Walaupun menurut orang berubah total, gue meyakini enggak sih. Gue meyakini net masih jadi tempat yang aman saat teman-teman mau nonton TV. Masih jadi TV teraman di Indonesia. Masih jadi TV dengan nilai konten yang relatif paling bagus di Indonesia. Relatif. Memang ada trade-off, tapi gue meyakini ini masih di titik yang gue masih bisa banggakan. Sekali lagi, jadi orang biasa di kampung pencuri. Gitu. Bukan jadi dai di kampung pencuri. Jadi orang biasa aja lah. Kemudian business awareness. Ini gue sangat belajar 2 tahun terakhir. Gini, tadi gue bilang ya, setiap pemimpin itu harus dilihat dalam konteksnya. Pemimpin itu melakukan sesuatu dalam konteks hidupnya, dalam konteks zamannya, dalam konteks kebutuhan organisasinya saat itu. Kalau kita ngelihat Bung Karno, tiba-tiba kita lihat kacamata hari ini, ya Bung Karno tuh banyak banget salahnya. Tapi kalau nggak ada Bung Karno, apakah Indonesia menjadi seperti saat ini? I don't think so. Gitu. Business awareness tuh apa sih? Kenapa gue tadi sempat mention bahwa net itu rugi, bertahun-tahun rugi terus. Apakah itu salahnya Mas Tama? Yes and no. Ya, Mas Tama kalau dibilang salah, dan beliau pun juga pasti juga nggak akan cuci tangan. Ya salah lah. Emang diakui sebagai CEO bertahun-tahun rugi, iya. Tapi kalau Mas Tama nggak meletakkan pondasi itu waktu itu, apakah net masih bertahan sampai sekarang? Enggak, hilang pasti. Kemudian Pak Dedi, penggantinya. Apakah Pak Dedi itu salah dengan memangkas budget production kita segitu banyaknya? Kalau dalam kacamata kuda, iya, wah net jadi kurang keren. Programnya nggak banyak lagi, nggak kayak dulu. Ica udah 2 tahun nggak ada. Ini backgroundnya net 1. Ulang tahun net pertama. Kita udah 2 tahun nggak ada. Kalau Pak Dedi nggak melakukan itu, ya net benar-benar bubar. Nggak yang mulai untung seperti sekarang. Sehingga business awareness ini harus selalu dipegang. Gue alhamdulillah ya, 2 tahun terakhir ini, 1 tahun ya, 2 tahun terakhir lah ya, benar-benar punya ilmu baru yang luar biasa besar. Bagaimana kita bisa bikin production dengan tetap berkualitas dengan cost yang jauh di bawahnya. Itu yang nggak pernah kita bayangkan dulu. Mas Tama itu visioner. Mas Tama itu perfeksionis. Buat beliau yang penting luar biasa aja, Dok. Yang lain-lain bodo amat. Itu beliau. Dulu zaman gue di Trans TV, gue itu handle ulang tahun Trans dari, lo kalau lihat karir gue agak aneh ya. Gue dalam setahun gue udah jadi associate producer. Gue orang tercepat sih. Mungkin sampai sekarang, nanti nggak tahu, cek ke pembicara kedua ya. Gue tahun kedua gue udah jadi associate producer. Dan sejak gue jadi associate producer, gue langsung jadi main produsernya ulang tahun net selalu. Jadi gue dibesarin Mas Tama tuh dari ulang tahun ke ulang tahun dulu. Mas Tama itu, gue sampai hafal, setiap kali dia datang untuk ngecek set, dia pasti akan minta multimedianya digedein. Selalu. Kenapa? Biar lebih keren aja gitu. Gue lama-lama tahun pertama, oke, Dok naikin lagi 1 modul. Hah, naikin 1 modul? Dari gini, oke deh. Daripada gue diteriakin di kuping ya, oke, siap. Naikin 1 modul. Tahun kedua gue handle, Dok kurang gede, naikin lagi 1 modul. Siap. Ini gue goblok apa gimana ya? Udah optimal nih, udah keren nih. Masih kurang aja. Akhirnya gue dapat perspektif, oh iya. Akhirnya tahun ketiga dan selanjutnya gue tricky. Jadi selalu nggak gue pasang sesuai desain. Selalu gue kurangin 1 modul. Begitu dia datang, Dok kurang gede, naikin 1 modul, siap. Besok tiba-tiba udah kepasang. Nah gini keren, cepet. Ngakal-ngakalin. Mas Tama tuh kayak gitu. Mas Tama tuh will do anything at any cost. Yang penting keren, yang penting diomongin orang. Cuma
sisi bisnisnya, sisi efisiensinya, gue jadi nggak terasah di situ. Pak Deddy masuk, yang benar-benar nyisir banget, rupiah demi rupiah. Akhirnya gue punya skill set baru gitu, bahwa ternyata bisa loh kita pangkas cost sampai dengan setengahnya dengan level quality yang mungkin hanya 5% lebih rendah. Gitu. Setiap dime, setiap sen itu benar-benar dikalkulasi dengan details. Itu yang harus skill set baru yang harus kita miliki semua kalau kita mau survive di industri FTA. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, cuma gue nggak bisa cerita banyak sekarang, masih rahasia dapur, bahwa mari bersiap untuk memenangkan masa depan. FTA ini hanya jalur sementara untuk entertainment industry ya. Gua Vice President of Production. Gua bertanggung jawab di sisi entertainment. Dan industri entertainment definitely masa depannya FTA. Masa depannya ada di digital. Digital yang seperti apa? Nanti kita ketemu lah ya. 2-3 tahun lagi baru akan lebih mengerucut seperti apa sih FTA di Indonesia industri entertainment di digital platform Indonesia nanti akan seperti apa. Itu teman-teman kira-kira beberapa trigger awal dari gua. Hopefully banyak yang bisa kita obrolin, banyak yang bisa diperdebatkan, bisa dipertanyakan. Silahkan selanjutnya kalau dari teman-teman ada yang pengen diobrolin, feel free. Oke, teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya mungkin bisa menyebutkan nama dan juga instansinya. Boleh langsung saja teman-teman untuk diperkenankan untuk bertanya atau mau menyampaikan pendapat juga boleh. Kita sharing-sharing di sini. Belum kedengeran, Mbak? Cek. Masuk, Mas. Oke. Teman-teman kalau mau bertanya atau menyatakan pendapat apapun atau mau discuss boleh langsung aja sebutkan nama dan juga instansinya. Boleh teman-teman ada yang mau bertanya langsung saja sebutkan nama dan instansinya. Oke, mungkin sembari kita menunggu buat yang mau nanya-nanya kita cek ombak dulu nih. Saya dapat laporan dari teman-teman ada beberapa yang berpartisipasi berasal dari Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia. Ada yang dari LSPR mungkin. Halo teman-teman LSPR. Ada juga yang dari IAIN Jakarta. Oh, Surakarta, mohon maaf. Mirip. Terus ada juga yang dari mana aja tadi ya? UPN TV Jakarta. Ada yang dari UPN TV Jakarta. Ternyata partisipannya nggak cuma dari Jogja aja teman-teman, tapi juga dari berbagai daerah. Oke, sekali lagi aku ulangi nih buat teman-teman, siapapun yang mau bertanya atau mau menyatakan pendapat mumpung ada Mas Edo di sini, jangan buang-buang kesempatan dong. Yuk kita sharing bareng di sini. Ada yang mau bertanya? Kita sediakan dua penanya dulu. Atau mungkin mau nanyain lowongan magang nih, kayaknya semester 6 kalau nggak salah udah persiapan buat magang nih. Jadi buat yang pengen magang mungkin bisa tanya informasi magang nggak sih mas? Siapa tahu kan kalian bisa cari info lebih dulu daripada teman-teman yang lain gitu. Ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, sepertinya ini kalau magang sih sebenarnya kita anytime silakan, cuma kita minta surat pernyataan juga dari kampus mengizinkan, dan kampus dan orang tua ya. Iya. Mengizinkan magang di era pandemi karena emang resikonya kan sama ya. Iya betul. Resikonya tetap menjadi resiko personal. Paling itu aja sih. Oke, itu teman-teman. Jangankan magang, kalau mau kita lagi buka untuk jadi kreatif karyawan juga sih silakan. Oh iya, rupanya ada satu orang mas yang nanya, mungkin bisa langsung saja perkenalkan nama dan juga instansinya. Silakan. Halo Mas Edo. Halo. Silakan. Halo Mas, kenalin saya Fauzan Fatoni Mas. Oke. Dari STMM. Oh, oke.
Ini suaranya kok Masuk, Fauzan. halo? Halo, Kedengeran halo? kok. Kedengeran. Oh, kedengeran. Oke. Iya, kedengeran. Tapi Oke. delaynya jauh memang. Mas, iya, aku mau nanya nih, Mas. Jadi, Jadi, kenapa nih? halo? Halo, Fauzan masuk. Halo, halo? Iya. Sorry, Gimana dilanjutkan boleh? Santai aja. ini delaynya. Oh, jadi gini, Mas. Saya kan pernah dengar cerita dari Mas Evan Carla. Dia campersnya Net kan. Dia cerita katanya persiapannya Net itu halo. Ini suaranya jadi oke. Jadi saya pernah dapat cerita dari Mas Evan Carla, katanya dia tuh kan barengan ngebangun Net dari awal, terus persiapan Net ngebangun tuh dia hampir 1 tahun ya Mas, kalau nggak salah dia cerita tuh. Bahkan dari segi teknis kan, kalau Mas Evan dari segi teknis, dia tuh cerita katanya dari segi pas ketika ngebangun Net tuh, sampai segi warna, kamera yang dipakai, warna setiap program itu kan ditentuin dari penonton ingin net raih gitu, dari segmentasi penonton yang pengen net raih. Tapi kenapa Mas tadi bilang ada calculated bagian Nielsen-nya? Terus kenapa kalau misalnya udah ada kesadaran miscalculated, kenapa si riset sebelum net berdiri itu masih berjalan gitu? Oke, sampai sini Mas. Terus ada pertanyaan kedua. Boleh. Burung pertanyaan Ojan. Lanjut. Terus di pertanyaan kedua, kan menurut Mas tadi 10 tahun lagi industri TV yang saat ini masih ada bakal mati gitu ya, bakal bertransformasi, nggak seperti sekarang. Nah, kalau dari Mas ini dari segi net itu apa yang bakal dilakuin net selama 10 tahun ke depan ini? Karena kan yang dipertaruhkan kan bukan cuman yang dipertaruhkan kan semua karyawan net kayak gitu. Nah, apa yang bakal net lakuin untuk 10 tahun ke depan? Terus di pertanyaan terakhir, kalau misalnya mau, tadi kan ada lowongan Mas di kreatif, itu kayak gimana caranya Mas? Thank you Mas. Oke, terima kasih Fauzan. Mungkin masih Oke, ada jadi mau pertama benar jawab Evan ya. Evan sekalian sekarang yang supervisor penanyanya. camera person di Net. Bener, dari awal tuh memang kita sebenarnya sampai sekarang ya. Tadi kayak gue bilang, setiap kali kita membuat sesuatu, kita pikirkan dengan detail itu akan serving siapa, sehingga turunannya seperti apa, termasuk turunan teknis, color palette segala macam. Iya. Nah, tadi sebenarnya udah ada di presentasi gue sih. Sesuatu yang tidak terprediksi sebelumnya adalah mobile broadband expansion. Jadi ada explosion di mobile broadband, sehingga pasar yang kita sasar itu nggak lagi nonton konten di TV. Saat ini ya nonton di beberapa OTT platform maupun YouTube. Gitu ya. Gue ambil contoh ya. Contoh yang paling nyata adalah kayak Indonesia's Next Top Model. Indonesia's Next Top Model tuh di TV share-nya nggak jelek sih. Cuma nggak spektakuler juga. Untuk ukuran net ya. Share-nya sekitar 3% gitu ya. Itu share tertinggi net ya sekitar 3% lah saat ini. Kadang 2,3, 3, sedikit gitu. Cuma di YouTube, wah views-nya luar biasa gede gitu. Jadi emang penonton yang kita sasar dulu tidak lagi menonton TV konvensional. Itu masalah utamanya gitu. Apakah berubah? Sebenarnya tadi udah gue jelasin juga ya, bahwa emang kalau YouTube nggak bisa sekedar konten yang sekarang dipindahin ke YouTube, karena duitnya jauh dari pengeluarannya. Apalagi apapun ini bisnis ya, jadi kita nggak bisa ya merem dari kacamata bisnisnya kayak tadi gue bilang gitu. Itu yang pertama. Jadi apa yang terjadi adalah perubahan di marketnya. Market yang spesifik yang tadinya kita harapkan akan growing, ternyata growing, tapi growingnya bukan di platform TV FTA. Terus pertanyaan kedua,
ke depan akan seperti apa. Tadi gue ada kasih clue-nya juga. FTA akan mati dalam arti FTA General Entertainment TV yang seperti sekarang kita lihat ya. Kita punya Trans TV, kita punya Trans 7, kita punya NET, kita punya Global yang relatif itu mazhabnya sama lah, entertainment television. Menurut gue ke depan TV FTA akan menjadi 2 platform utama. Pertama adalah news. Tiga platform utama. Pertama adalah news, kedua adalah TV sport, ketiga adalah TV drama grassroots. Gue nyebutnya drama grassroots ya. Karena Net pernah bikin drama, kita pernah bikin Cinta dan Rahasia, kita punya Kesempurnaan Cinta gitu. Dan Tetangga Masa Gitu. Tapi definitely bukan market itu yang ada di TV Indonesia nanti ke depan. Jadi sinetron, Ikatan Cinta dan lain-lain itu yang akan. Jadi menurut gue nanti FTA akan ada 3 kelompok utama nih. Kelompok pemain drama, kelompok berita, dan mungkin kalau growth-nya bagus adalah kelompok sport. Sementara entertainment, kita ngomong entertainment itu talk show entertainment, komedi, sitcoms, variety show, itu semua akan mati dari FTA. Nah, ke depan akan seperti apa? Gue tuh kan pemain itu ya. Gue itu hidup dan besar di entertainment gitu. Gue hidup dan besar bikin komedi, bikin variety show, bikin sitcoms gitu. Nah, rumah gue tuh nanti pasti bukan di TV. Jadi kalau lo mau jadi Vice President of Production Net, mungkin akan lowong sih dalam 5 tahun ke depan. Karena gue pasti akan berpindah. Masih di grup kita, hopefully. Masih di grup kita, tapi kelompok-kelompok itu pasti akan berpindah tempat lah, berpindah alam. Alamnya bukan di TV lagi, free to air television lagi. Gitu. Platformnya apa? Kita punya platform sih namanya Zulu yang sekarang lagi mati suri. Itu platform itu yang nanti ke depan akan dikembangkan untuk jadi net yang kita tahu, net saat ini, net dari kemarin-kemarin itu nanti kasarnya gitulah. Nanti net yang zaman dulu itu ya adanya di Zulu. Net yang besok ya bukan net seperti saat ini sih. Net yang beradaptasi terhadap penonton Nielsen. Tapi tadi tetap berada di koridor isi yang positif gitu. Enggak jadi ikut-ikutan jadi pencuri, tapi jadi orang biasa gitu, walaupun kampungnya kampung pencuri semua. Gitu, Mas Fauzan, semoga cukup menjelaskan. Kalau ini nanti bisa dilanjut lagi komunikasi selanjutnya. Tentang cara menjadi karyawan bisa dilihat di website kita kok. Atau ya DM udah dapat akses terbuka. Oke, dari Fauzan sudah terjawab. Gimana? Oh, lagi nyebut kayaknya nih. Ojan, masih tunggu Ojan. Oke, mungkin sudah ya. Nanti kalau misalkan mau bertanya bisa langsung kontak ke Mas Edo Wicaksono. Lalu kita masih membuka satu pertanyaan teman-teman. Siapapun di sini berhak bertanya atau mau diskusi nggak apa-apa atau jadi kurang setuju dengan pendapat dari Mas Edo atau mungkin mau nambahin informasi. Boleh email juga kali. Oke, boleh Mas. Email kemana nih Mas? Oh iya teman-teman, kalau mau by email gue edo.wicaksono, bisa @gmail juga sama atau @netmediatama.co.id juga. Teman-teman jadi bisa berkomunikasi ke Mas Edo lewat emailnya atau akun sosial medianya Mas, LinkedIn, Instagram mungkin. Kan sekarang nih lagi zaman LinkedIn Mas, banyak yang nanya. Oke. Kira-kira masih ada yang mau bertanya teman-teman? Oh, masih ada. Oke, boleh. Langsung saja sebutkan nama dan sanksinya. Silakan. Dengan siapa nih?
Eh, apakah suaranya sudah jelas? Sudah masuk, Kak. Bisa dilanjut aja. Perkenalkan, nama saya ini oke. Nama saya Agung Firmansyah. Saya mau tanya pertama, kenapa Net itu dulunya mengakuisisi Keystone? Sama yang kedua itu, kenapa nggak dari dulu Net itu lebih explore ke program olahraga itu? Soalnya tadi kan Mas Edo sendiri tanya kalau program olahraga itu cukup diminati lah sama masyarakat. Gitu. Sudah? Oke. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, Mas. Oh, satu lagi. Oh, ada satu lagi, boleh. Kalau Ya, oke, satu lagi. Konsep OTT yang menurut Mas Edo sendiri bakal ada di masa depan itu seperti gini? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Boleh, Oke, Mas. jadi pertama kenapa akuisisi Spacetoon? Sebenarnya gampang sih karena frekuensi TV FTA itu kan terbatas ya, sehingga udah nggak mungkin lagi ada TV baru. Yang ada yang bisa adalah dengan rebranding salah satu TV yang lama, dan saat itu yang kebetulan bersedia untuk diakuisisi ya Spacetoon. Gitu. Kalau waktu itu Trans TV dijual dan kita punya duitnya, mungkin kita beli Trans TV. Bercanda. Kedua adalah tentang kenapa nggak sport. Dua concern sih. Pertama adalah untuk menjadi spesifik sport, si sportnya sendiri harus hidup dulu. Dan sport di Indonesia belum hidup, sayangnya. Gue kasih contoh misalnya bola. Kemarin kita tayangin MU versus Liverpool. Share-nya 10%. Bagus sih, 10% tuh untuk ukuran net bagus. Tapi kalau waktu kita menayangkan misalnya PSSI Under 21, itu bisa sampai 20%. Jadi sport itu selalu terkait dengan local heroes. Sport nggak akan hidup kalau nggak ada local hero yang bunyi. Gitu. Jadi saat ini gue ngeliat industrinya sendiri, sport industrinya sendiri belum hidup. Belum di titik di mana cukup banyak untuk kita bisa exploit menjadi TV spesifik. Nggak kayak di Amerika ya. Amerika event golf itu laku. Belum lagi football, American football. Terus event gitu. Industri Indonesia, entertainment sport industri Indonesia itu belum sampai ke situ. Masih sangat jauh lah. Jadi gue tadi mungkin kalau 10 tahun lagi berkembang ya bisa jadi nanti akan ada TV sport yang ini. Karena sport itu kan harus live. Kalau nggak live ya udah basi. Jadi syaratnya emang industri sportnya sendiri harus hidup dulu. Terus tadi terakhir adalah tentang OTT. Clue-nya gini, kita nggak bisa rely on existing platform. Kita nggak bisa rely on YouTube. Karena YouTube tuh, ini gue sedikit cerita ya. YouTube itu sistem AdSense-nya nyebelin. Kebayang nggak? Yang masang itu dia sendiri, yang masang iklan itu dia sendiri, yang nentuin harga dia sendiri, yang nentuin harga naik turun dia sendiri, yang ngitung dia sendiri. Itu kayak agama dalam tanda kutip ya. Jangan dipotong sekilas ya. Agama itu dalam tanda kutip ya. Gue ini ngomongin ekstrimnya. Agama itu kan ya lu percaya aja udah. Lu percaya, lu jalankan, lu masuk surga. Lu nggak menjalankan, lu masuk neraka. Bener ada surga apa neraka? Ya lu percaya aja. YouTube exactly like that.
lu mau gabung sama gua, oke, yuk lu buka ya, gua boleh pasang iklan di konten lu ya. Yang masuk siapa? Ada pokoknya, gue hitung lah, ada pokoknya. Nggak ikut ya udah, nggak apa-apa, lu nggak dapet duit ya. Tapi gue dapet views. Lu nggak mau gabung ke community AdSense gue, nggak apa-apa. Sucks, man. Gitu. Jadi yang jelas definitely nggak bisa on existing platform. Kita harus bikin platform sendiri. Platform sendiri dengan konten yang tadi business wise, business friendly, dan kemudian bagaimana kita bisa kontak direct ke pengiklan untuk beriklan in konten. Kalau lu ngeliat let's say James Bond, berapa banyak product placement in konten yang halus tapi lu masuk dari mobilnya, dari jam tangannya, dari minumannya. Itulah masa depan konten Indonesia. Direct to advertisers, direct selling, jualannya langsung ke pengiklan dan di platform sendiri. Dikelola dengan kesadaran bisnis. Kita akan ke sana sih sesegera mungkin. Beberapa platform, beberapa grup udah mulai jalan. Kayak RCTI jalan dengan RCTI Plus, MTech dengan video.com gitu. Arahnya akan ke situ. Cuma semuanya masih gamang nih. Gue belum melihat satu OTT platform lokal yang memang punya diferensiasi yang jelas yang menyasar ke spesifik target tertentu. Tapi ke depan definitely kehidupan konten entertainment Indonesia akan ke arah situ, akan ada di OTT platform, bukan di FTA. FTA akan tempatnya untuk news, untuk sport mungkin, sama untuk sinetron. Oke. Thank you. Sudah cukup terjawab dari Mas Agung. Oke. Ada mau disampaikan lagi? Nah, itu tadi teman-teman yang sudah bertanya. Jadi jangan berkecil hati teman-teman buat yang ingin keep in touch dengan Mas Edo atau mau berkomunikasi menanyakan masih ada beberapa hal yang ditanyakan, bisa langsung hubungi Mas Edo via email. Oke, nah teman-teman, itu tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh Mas Edo, dan di sini saya mencatat beberapa poin. Di antaranya background Net TV berdiri itu ada beberapa hal, demografi bonus, meningkatnya generasi milenial, taraf pendidikan masyarakat meningkat, kualitas konten meningkat, hingga saat ini semua kalangan masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai mobile friendly atau hampir semua memiliki mobile. Dan ada beberapa mungkin prinsip atau yang stasiun TV yang dikatakan oleh Mas Edo tadi, yaitu idealism, value production, bisnis. Jangan lupakan tiga hal itu. Dan yang terakhir Mas Edo juga berpesan kepada kita semua untuk mari kita bersama-sama beradaptasi, meningkatkan business awareness, dan mari kita bersiap untuk memenangkan masa depan. Dan begitu Mas Edo. Iya, oke, baik. Terima kasih Mas Edo. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Edo Wicaksono dan juga mohon maaf apabila terdapat kendala teknis. Oke, teman-teman. Selanjutnya nih aku mau coba dulu untuk kita biar lebih semangat dan biar nggak bosan karena masih akan banyak informasi yang akan disampaikan narasumber kita. Aku ada satu pantun nih buat teman-teman. Makan kupat bareng Pak Wawan. Masih semangat nih teman-teman? Oke, sepertinya masih ya karena banyak sekali nih partisipan yang sudah bergabung di sini. Keep your dream alive.